Nano Mesin, bab ke-6, memasuki akademi part 1. Ibu Yeowon meninggal saat berusia 10 tahun karena keracunan. Lord mengirim dokter Boaek untuk merawat ibunya, tetapi sudah terlambat. Yeowon juga terkena racun, tetapi bertahan hidup dengan obat dari dokter Boaek. Jang selalu bangun pagi-pagi untuk berlatih dan mempersiapkan makan pagi Yeowon. Jang juga memperbolehkan Yeowon melihat latihannya, meskipun tidak sopan. Menurut standar Wulin, hari ini Jang bangun pagi untuk melatih keterampilan belatinya. Yeowon terjaga hingga malam dan sekarang saatnya untuk bergabung di akademi. Saat dia memasuki gerbang, dia akan kehilangan perlindungan Jang. Wajahnya memucat saat dia melihat latihan Jang. Apakah akan lebih baik jika aku belajar beberapa teknik bela dirinya? Pikirannya selalu melayang. Namun, anggota klan selalu mengawasi sehingga dia tidak bisa belajar. Tiba-tiba, mesin Nano berbicara dengannya. Apakah Anda ingin memindai gerakan kuat Jang? What? Bisakah kamu memindai gerakan seseorang? Itu mungkin. Kalau begitu, maksudmu kamu bisa memindai gerakan bela diri Jang dan mengirimkannya ke kepalaku? Ya Tuan. Dan ada data beberapa teknik bela diri yang bisa saya transfer ke Anda sekarang. Yeowon tidak tahu. Tapi mesin Nano diciptakan dengan teknologi tercanggih dari masa depan. Tanpa persetujuan Jang, dia pergi ke akademi pada sore hari. Dia harus membuat pilihan. Oke, pindai. Menyalakan pemindaian. Fokus Yeowon mulai bergetar dan memindai gerakan Jang. Setelah 30 menit pemindaian, suara Nano memenuhi kepalanya. Pemindaian selesai. Transfer dimulai. Dengan suara itu, gerakan Jang mulai dipindahkan ke kepala Yeowon. Segera, transfer selesai. Transfer selesai. Dengan sedikit pusing, Yeowon membuka mata, dia takjub. Nano, saya tidak percaya. Saya bisa menggunakan keterampilan belati Jang. Yeowon menutup jendela dan mempersiapkan diri seperti Jang sebelum melepaskan keterampilannya. Lalu Yeowon mengayunkan lengan dan melepaskan belati dengan sempurna. Meski tanpa belajar atau diajar, suara Nano terdengar lagi. Analisis otot selesai untuk melatih gerakan. Terima transfer ke otot Anda. Aku perlu transfer otot juga. Tanya Yeowon penasaran. Sebelum Nano menjelaskan lebih lanjut, Yeowon merasakan sakit yang menyebar di seluruh ototnya. Sakit itu sangat intens sehingga dia sulit bergerak. Baiklah, sekarang aku paham. Bisakah kamu jelaskan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami? Yeowon berpikir sambil hampir tidak sadar dan duduk di tempat tidur. Level. Yeowon bingung karena tidak mengerti istilah itu. Karena kamu belum berlatih seperti Jang. Tubuhmu belum terbiasa dengan gerakan yang dipelajari oleh otakmu. Hanya setelah melakukan simulasi gerakan dan menganalisis kebutuhan pengembangan otot, kamu bisa memanfaatkannya sepenuhnya. Baiklah, aku pikir aku mengerti lebih baik sekarang. Masih sulit ya? Kebanyakan istilah yang digunakan Nano tidak digunakan dalam bahasa sehari-hari, sehingga sulit dipahami. Berapa lama waktu transfer otot itu? Membentuk kembali otot akan membutuhkan waktu penguatan setiap mesin Nano di dalam tubuhmu. Berapa lama waktu pemuatan itu? Kira-kira 2 jam. Karena masih pagi, 2 jam tidak masalah bagi Yeowon. Dia mengangguk setuju untuk melakukan transfer otot. Mengaktifkan transfer otot akan datang dengan rasa sakit kuat hingga membuatmu terbius. Apakah itu sangat menyakitkan? Datang dengan rasa sakit yang sangat kuat. Bahkan ada banyak kasus pingsan karena rasa sakit. Haruskah aku melakukannya tanpa anestesi? Apakah kamu akan melanjutkan tanpa anestesi? Kalau aku tidak kuat, bisakah kau menidurkanku? Memulai proses. Saat banyak Nano mulai bergerak menuju otot-ototnya, Yeowon merasakan gatal. Otot-otot mulai berubah sekaligus. Yeowon terkejut karena rasa sakit. Otot-otot berputar dan matanya memutar karena rasa sakit yang sangat hebat. Dia tidak bisa berteriak, tetapi juga tidak bisa menahannya. Yeowon berputar karena rasa sakit dan hampir berteriak saat suara Nano berdering di kepalanya. Anestesi suntik. Dan Yeowon tertidur. Nano Mesin, bab ke-7.
memasuki Akademi Part 2. Setelah melakukan latihan pagi, Jang mempersiapkan sarapannya. Dia bukan seorang koki yang hebat, tetapi setelah kematian Ladihua, dia harus memasak untuk pangeran muda dan kini dia sangat ahli dalam hal itu. Kebanyakan waktunya, dia membuat sarapan sederhana. Tetapi hari ini, dia memasak daging babi merah yang dia dapatkan kemarin bersama dengan telur sebagai ucapan selamat atas penerimaan Yewon di akademi. Mungkin itu adalah terakhir kalinya dia bisa menikmati makan tanpa khawatir. Jadi Jang memberikan perhatian khusus untuk mempersiapkannya. Semoga dia selamat untuk menikmati masakanku lagi. Pada saat itulah Jang mendengar teriakan kamar Yewon berdekatan dengan dapur. Sehingga Jang bisa dengan mudah mendengar suaranya. Dia mengambil pedang dan berlari ke kamar Yewon. Ketika masuk ke kamar, Yewon terbaring dengan hanya bagian atas tubuhnya di atas tempat tidur dan gelembung-gelembung udara keluar dari mulutnya. Dia tidak sadar. Pangeran! Jang dengan cepat berlari dan memeriksa denyut nadi pangeran. Terlihat tidak ada yang aneh seperti ketika dia menemukannya di gunung 2 tahun lalu. Jang kemudian melihat jejak-jejak kaki samar di lantai kamar. Dia memindahkan Yewon ke tempat tidur dan memeriksa jejak kaki dengan hati-hati. Apa ini? Dia tidak yakin. Jadi dia menempatkan kakinya di lantai dan berjalan bersamanya. Dia terkejut, langkah kakinya menunjukkan jejak keahlian bela dirinya sendiri. Langkah kaki biasa tidak akan meninggalkan jejak seperti ini pada lantai kayu. Tetapi gerakan seni bela diri kadang-kadang meninggalkan jejak yang dalam setelah memukul kaki dengan keras. Apa? Apakah dia mempelajarinya sendiri? Itu tidak bisa dibayangkan. Jang sudah berlatih selama 20 tahun untuk mencapai keahliannya. Tetapi pangeran ini sudah memiliki langkah yang sempurna, setidaknya memerlukan tahun-tahun pelatihan dasar untuk mencapai hal ini. Dia hanya menonton latihanku selama 2 tahun paling banyak. Ini membuat Jang terperangah. Dia hanya menonton latihanku selama 2 tahun dan mengejar 20 tahun pengalamanku. Itu sulit dipercaya. Tetapi juga membuat matanya memerah karena menangis. Baginya, Yewon selalu orang yang membutuhkan perlindungan dan putra dari wanita yang sangat ia pikirkan. Menyadari bakat Yewon membuatnya bersyukur. Dia kemudian memegang tangan Yewon dan memeriksa energi internalnya. Tidak ada energi. Dia hanya tahu gerakannya. Mungkin ini lebih baik. Jika terungkap bahwa dia sudah belajar bagaimana menggunakan energi internal, itu akan membuat 6 klan marah. Jang memandang Yewon sejenak dan kemudian berjalan keluar. 2 jam berlalu. Operasi otot selesai. Matikan anestesi. Dengan satu getaran di kepalanya, Yewon terbangun dari tidurnya. Yewon terbangun dengan napas terengah-engah. Dia ingat rasa sakit yang luar biasa sebelum dia dipaksa untuk tidur. Dia tidak ingin mengalaminya lagi. Aku tidak akan pernah mencobanya lagi. Saya sudah memperingatkanmu, Tuan. Ya, Yewon menjawab. Dia kemudian berdiri dan berjalan menuju tengah ruangan untuk berlatih menggunakan keterampilannya dengan pedang. sekarang tidak sakit. Kan? Melalui simulasi, ototmu sekarang sama kuatnya dengan orang yang berlatih gerakan selama 20 tahun. Yewon mempersiapkan posisinya dan mulai mengayunkan pedang. Kekuatan itu tampak sangat berbeda dari sebelumnya, gerakannya lebih tepat dan akurat. Namun, ketika dia berpindah ke langkah berikutnya, lantai kayu bergemuruh. Tidak, ini buruk. Itu meninggalkan jejak bahkan tanpa tenaga dalam. Yewon kaget dan segera berhenti. Lantai kini memiliki jejak kakinya. Dia berkata, khawatir yang akan melihatnya. Yewon berpikir, pada saat itulah ada yang mengetuk pin. Pangeran, sarapanmu sudah siap. Terdengar suara Jang. Yewon segera menekan bagian lantai yang memiliki jejak kaki untuk menghapusnya, tetapi itu tidak berhasil. Saat itulah pintu terbuka dan Jang masuk. Pangeran, Haha, aku sangat lapar. Yewon dengan cepat berdiri dan membawa meja di dekat jendela ke tengah ruangan. Jang bertanya penasaran. apakah kamu tidak selalu makan di dekat jendela? Ya, tapi aku tidak akan kembali untuk sementara waktu
Jadi aku ingin makan sekarang. Jang diam-diam meletakkan sarapan di atas meja. Yewon menghela nafas dan duduk di kursi. Sarapan terdiri dari daging babi panggang, sayuran goreng, dan telur yang dia sukai. Meskipun ini tidak seperti pesta yang dinikmati 6 klan, ini masih cukup mewah untuk Yewon. Dia menjadi terdiam saat dia tahu bahwa ini adalah tindakan baik dari Jang untuk Yewon yang mungkin tidak akan kembali dari akademi. Yewon mengambil sumpit dan mulai makan. Dengan air mata berkumpul, Jang mulai bertanya setelah sarapan. Kapan kamu? Dia tidak bisa mengatakan kata mencuri kepada pangerannya. Pelajari keterampilan belati saya. Apa yang kamu bicarakan? Yewon terkejut dengan pertanyaan tiba-tiba. Jang mendorong meja ke samping dan menunjuk ke lantai di mana ada jejak kaki yang jelas. Aku tidak salah. Cetakan jelas berasal dari stomp yang dibuat dengan berpindah ke formasi kedua dari skill belati. Yewon tidak belajar seni bela diri, tetapi dia masih dari Wulin dan dia tahu seperti apa hukum itu. Mencuri teknik seni bela diri orang lain dilarang dan dipandang rendah. Aku. Dia mencuri itu melalui nano. Jadi dia tidak berbicara tentang hal itu. Dia bahkan tidak bisa melihat ekspresi Jang yang mungkin kecewa. Jang lalu berlutut dan berkata dengan suara lembut. Kamu bekerja baik. Aku adalah pelindungmu, pangeran. Jika bukan karena sumpah, sudah kuajar keterampilanmu. Jang, Mata Yewon penuh dengan air mata. Jang lebih seperti ayah baginya daripada ayah kandungnya. Jang mengambil selembar kertas yang tertulis dan memberikannya pada Yewon. apa ini? Ini adalah metode aliran energi untuk energi internal dari skill pedang. Mengapa kamu memberikan ini padaku? Aku ingin memberikan metode tentang cara melatih energi internal. Tapi kamu akan menemukan yang lebih baik di akademi. Pelajari itu. Yewon sekarang menangis. Dia berjanji tak akan menangis setelah ibunya meninggal, tapi dia masih muda. Jang berdiri dan mengambil piring kosong sebelum mulai berjalan. Kamu boleh menangis hari ini. Tapi mulai sekarang harus kuat. Terima kasih. Yewon menghapus air mata dari wajahnya. Dia sekarang tak takut atau ragu, bahkan tanpa ibunya, dia masih punya tempat untuk kembali. Pada sore hari, jalanan di sekitar Kastil Iblis Kekaisaran ramai dengan orang. Upacara pembukaan akan segera dimulai. Setiap anak laki-laki, mulai usia 14 hingga 19 tahun dari setiap keluarga dan klan Kutus Iblis sekarang berkumpul di Akademi Iblis. Bersambung.